Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya perkenalkan diri saya. Nama saya Aisyah Lailatul Mahdiah, NPM 19302048. Kelas MIF Manajemen Informatika R3119. Nah, di sini saya akan mempresentasikan analisis perusahaan PT Gojek. Ini termasuk analisis perusahaan jasa ya. Nah, alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Agar presentasinya lancar dan baik, langsung saja kita ke presentasinya. Nah, sebelum itu apa sih itu Gojek, PT Gojek? Nah, PT Gojek itu didirikan pertama kali oleh Pak Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek ini juga adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Nah, Gojek juga bermitra dengan pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan. Tukang ojek yang bernaung di Gojek juga udah mencapai 7.500 driver loh di area Jabodetabek saja, belum di luar Jabodetabek ya. Nah, lanjut ya, apa saja sih kebutuhan perangkat yang dirancang? Nah, apa aja ya? Nah, di sini juga ada komponen sistem informasi ya. Nah, komponen sistem informasi ini juga meliputi basis data, orang, jaringan komputer, terus jaringan komputer, perangkat keras, terus perangkat lunak. Di sini komponen sistem informasinya itu ada 6 ya. Basis data di Gojek ini, basis datanya itu jadi datanya itu data penumpang, data driver, koordinat lokasi, data GoPay, dan lain-lain. Nah, ini tuh jadi bisa dikelola di database ya, basis data ini. Jadi ada pengelola datanya. Nah, terus ini di komponen sistem informasi juga ada orang itu bisa jadi programmer, sistem analis, administrator database, driver atau suksesor layanan lainnya, user atau penumpang dan lain-lain. Nah, programmer jadi yang membuat aplikasinya, yang ngodingnya gitu. Sistem analis jadi yang menganalisis perancangan dari aplikasi ini. Terus administrator database jadi yang mengelola database basis data yang tadi, data penumpang, data driver kayak gitu ya. Terus dan suksesor lainnya, user atau penumpang dan lain-lain. Driver juga ya, driver itu kayak ininya apa, supir dari Gojek, GoRide atau Gokarnya. Nah, lanjut ke perangkat keras. Perangkat keras itu kayak hardware ya. Nah, di sini hardware-nya ada apa aja yang digunakan oleh Gojek itu. Perangkat kerasnya itu nantinya dipasang berupa aplikasi Gojek dan oleh user. Jadi kan hardware itu kan yang terlihat gitu ya, bisa dirasa gitu. Jadi kan Gojek itu kan aplikasi Gojek dan user itu penggunanya. Nah, ini perangkat lunaknya apa aja, berupa aplikasi Android, iOS dan juga website, sehingga user dapat terhubung dan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Nah, terus prosedurnya apa? Nah, prosedurnya itu SOP pemesanan, SOP pembayaran, SOP requirement dan lain-lain. Nah, gitu ya komponen sistem informasinya. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada proses analisis rancangan. Nah, di sini ada TPS, PCS, ECS,
MIS, DSS, dan EIS. Nah, di sini apa itu TPS? TPS itu kayak mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian. Nah, di sini dianalisanya itu sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam TPS ini. Nah, di mana sistem ini berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek gitu ya. Nah, di sini juga termasuk kalkulasi biaya perjalanan. Terus penambahan Gojek kredit apabila pelanggan menambah jumlah depositnya juga. Nah, book order juga termasuk TPS juga ya, karena di dalamnya terdapat pengumpulan informasi dari user seperti penentuan lokasi awal dan tujuan dan form lainnya gitu. Yang PCS ini dari Gojek itu, PCS itu apa? Proses kontrol sistem. Nah, jadi proses kontrol sistem ini sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Ini itu berjalan sesuai prosedur ya, jadi nggak asal-asalan. Nah, harus juga sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal. Nah, PCS dari Gojek ini juga semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi. Nah, di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan ini merupakan fungsi dari proses kontrol sistem. Nah, ini ada ECS. ECS itu apa sih? ECS itu adalah Enterprise Collaboration System. Nah, adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dan dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Nah, kalau di PT Gojek, ECS-nya ini apa? Memudahkan koordinasi perusahaan informasi internal perusahaan. Nah, Gojek juga menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan. Jadi di ECS ini tuh jadi melakukan pertukaran informasi karena kan cabang di PT perusahaan ini kan banyak di berbagai daerah juga, jadi dimasukkan ke dalam satu jaringan gitu. Sedangkan untuk menciptakan kenyamanan customer sendiri, Gojek juga memberikan informasi mengenai driver atau suksesor layanan lainnya, baik nama, foto, begitu pula sebaliknya driver juga mengetahui si customer itu juga. Nah, seperti itu ya, seperti pertukaran informasi antara driver dan pelanggan gitu. Dan di sini juga ada MIS. MIS itu apa? Yaitu sistem ini termasuk sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Nah, singkatan dari MIS itu adalah Manajemen Information System. Nah, dia itu adalah menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. Jadi dia tuh tugasnya menghasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis itu. Jadi tugasnya itu melaporkan, menyajikan informasi detail dari rangkuman informasi pilihan. Berguna juga untuk efisiensi operasional. Di sini juga dari MIS Gojek sendiri juga laporan data, monitoring layanan, dan customer relationship management adalah bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus ya, transaksi dari user ataupun kinerja dari driver atau successor lainnya. Nah, lanjut ya, DSS. DSS itu apa sih? Decision Support System. Ini juga termasuk tadi ya, manajemen pengambilan keputusan tadi ya. Jadi awal dari MIS, DSS, dan EIS gitu. Nah, DSS itu apa tadi? Decision Support System merupakan langkah-langkah selanjutnya dari MIS. Nah, akan berhubungan masih dan TPS. TPS adalah sistem informasi yang menggunakan pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Nah, di sini analisa penerapan dari DSS di Gojek sendiri juga, data khusus dalam sistem informasi yang dapat pengumpulan data sebelumnya mencapai acuan manajer
Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usaha, penentuan dan rekrutmen driver atau pengembangan lainnya. Nah, jadi ini juga penerusan tugas dari MIS dan TPS ya. Jadi mereka itu mengumpulkan data sebelumnya menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usaha. Nah, EIS selanjutnya ada EIS ya. EIS itu Executive Information System. Nah, ini adalah tipe informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagian manajemen eksekutif. Tujuannya menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat. Nah ini tuh semua itu proses-proses analisis rancang dari aplikasi Gojek. Nah, semua juga butuh proses ya. EIS itu juga penerapannya dalam Gojek itu memanfaatkan sistem informasi untuk menemukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan seperti penawaran saham perdana atau IPO agar potensi pertumbuhan lebih cepat, menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya, serta menganalisa kompetitor dan membuat kebijakan agar dapat bersaing. Gitu. Nah, gitu ya prosesnya. Nah, slide selanjutnya adalah diagram konteks. Nah, di diagram konteks ini kita tahu ya langkah-langkah aplikasi Gojek itu gimana sih cara bekerja sistemnya. Nah, di sini prosesnya aplikasi Gojek. Nah, di sini ada 3, yaitu user, driver, dan server. Nah, di sini usernya itu bagaimana aja gitu. Nah, di sini user menuju ke aplikasi Gojek. Jadi mereka tuh saling berhubungan. Nah, apa sih yang dilakukan user? User kan pemakai pengguna seperti kita customer atau pelanggan. Nah, di sini ada data user. Nah, data user itu kayak kita kalau belum daftar, regis dulu kan, atau nggak sign in. Tadi kan seperti yang di awal tadi kan sign in ya. Nah, terus kalau udah gitu memilih layanan. Kita itu mau GoRide, GoCar, atau GoFood, atau GoSend, mau apakah terserah. Nah, udah gitu membuat order. Kalau kita udah fix atau klik, membuat order. Kalau udah begitu, nanti kita ditampilkan interface tentang pembayaran tagihan gitu. Jadi di sini ada top up GoPay. Kalau misalnya saldonya kurang, bisa di top up dulu GoPay-nya. Kalau misalnya nggak ada GoPay-nya nih, habis saldonya, bisa di COD, bayar di tempat. Terus penentuan lokasinya di mana sih, rumahnya di mana, jadi agar bisa memudahkan penentuan jaraknya juga. Jadi ada ongkirnya kan, ongkos kirimnya itu berapa, dari mana ke mana gitu. Terus yang terakhir, kalau misalnya sudah ada pengembalian, review atau rating driver. Jadi apakah driver itu cepatkah, jadi penilaian untuk drivernya gitu. Jadi ramahkah atau kualitasnya gimana lah gitu ya. Review dari pelanggan itu juga sangat dibutuhkan karena sebagai testimoni atau jadi bisa disebut juga membantu kualitas aplikasi itu sendiri ya. Jadi dilihat juga dari bintangnya juga. Nah, sudah itu gimana user? Nah, di sini aplikasi Gojek juga sudah memproses. Nah, terus terjadilah konfirmasi order, data driver. Nah, kalau udah ada, nanti data drivernya ada. Jadi mereka itu saling bertukar informasi kayak tadi yang dijelaskan ya di proses tadi. Nah, udah begitu nanti data tarif dalam perjalanannya ada kan di maps itu ya. Nah, udah begitu di sini ada driver juga, ada data driver, konfirmasi order, withdraw income. Nah, di sini data driver juga sama ya kayak pelanggan, cuman bedanya di sini kan beda lah ya driver sama pelanggan. Kalau driver kan yang bekerja di
kata perusahaan, kalau kita kan pelanggan sebagai pemakai gitu ya. Jadi bisa juga disebut sebagai perantaraan gitu ya driver itu. Nah, terus di sini kalau udah data drivernya udah diproses di aplikasi Gojek, udah dikonfirmasi order sama si drivernya, jadi diproses ya, yang tadi si pelanggannya order, data pelanggan juga udah saling bertukar informasi sama data driver. Nah, baru driver juga bisa melihat review dan rating dari ulasan dari pelanggan. Nah, udah gitu ada server juga yang bisa diolah di data Gojek ini, di data user, data driver, verifikasi GoPay, data order dari user, data review dan rating dari user, konfirmasi order, verifikasi. Itu juga datangnya dari sistem server ini, jadi yang menjalankan aplikasi. Nah, nanti dari server ini itu akan memunculkan data tarif dan lama perjalanan, data order. Nah, jadi yang memunculkan lama perjalanan atau review rating itu yang menampilkan desainnya itu, desain interface-nya loh, itu tuh bukan dari drivernya sendiri tapi dari aplikasi sistem server ini gitu ya. Nah, lanjut kita ke slide selanjutnya. Ada DFD level 0. Nah, sama ya di sini. Nah, di sini tuh lebih spesifik lagi. Nah, di sini aplikasi, saya di sini DFD-nya pakai level 0. Nah, di sini aplikasi ojek online. Nah, pelanggan itu pertama-tama login dulu data profil pelanggan. Nah, udah login, data pelanggan itu disimpan di database atau dokumen. Nah, ini tuh simbol pelanggan ya, yang garis biru itu. Simbol pelanggan itu jadi simbol database yang udah tersimpan datanya. Nah, udah itu diverifikasi loh. Nah, udah diverifikasi, login ulang. Nah, udah login ulang, data diterima, langsung diproses di aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek itu langsung keluar tuh ininya, langsung konfirmasi order katanya gitu. Nah, udah gitu pelanggan langsung memesan, nomor 2 memesan ya, udah memesan, proses pembayarannya mau tunai atau non tunai, bisa GoPay atau COD ya kayak tadi. Nah, terus langsung ke driver Gojek. Nah, udah memesan itu kan diproses dulu sama aplikasi ojek online-nya, terus data kan tadi juga ada bergantian ya, data pelanggan sama data driver itu bertukar informasi gitu. Nah, datanya, nah udah itu pembayaran. Nah, terus saatnya driver ojek online itu melakukan jasa pengiriman. Nah, udah seperti itu, dikonfirmasi udah ya. Nah, sudah deh, jadi data review dan tinggal data rating dari pelanggan. Itu sangat dibutuhkan sekali ya, penting, karena sebagai ulasan minatnya aplikasi ini seberapa banyak gitu kan. Itu juga bisa menarik perhatian orang-orang yang belum mempunyai aplikasi Gojek gitu. Langsung kita ke desain interface. Di sini desain interface yang saya simpulkan karena saya menganalisis aplikasi yang sudah ada, jadi bisa disimpulkan juga aplikasinya tuh seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.